Bab 1661. Tidak ada gunanya bahkan jika dia datang. Saat pertempuran berakhir, hari sudah lewat pukul 2 siang. Apakah kamu punya hal lain nanti? Tanya Li Chuhan. Saya harus kembali dan melanjutkan pelatihan, atau saya akan benar-benar dipecat. Li Chuhan bangun dari tempat tidur dan membantu Lin Yi menemukan pakaiannya. Kamu pasti lapar. Ayo turun dan makan sesuatu. Aku nggak mau makan. Aku takut ketiduran pas lagi makan. Lin Yi menepuk dahinya. Aku lupa tentang shift malammu kemarin. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Jika kamu berkata begitu, aku harus bekerja lebih keras lain kali. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Kesehatan itu tidak terbatas. Kamu tidak bisa main-main. Lin Yi tersenyum dan mencium kening Li Chuhan. Ngomong-ngomong, soal Majaliang dari Departemen Ortopedi Ruang 602, kamu harus bantu aku mengawasinya. Kalau ada pergerakan, kabari aku segera. Oke, aku mengerti. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Setelah meninggalkan rumah Li Chuhan, Lin Yi naik taksi kembali ke pangkalan. Di pangkalan pelatihan, suara tembakan terdengar. Lebih dari 40 siswa sedang menjalani pelatihan senjata api terakhir. Meskipun pelatihannya hanya berlangsung 1 hari, bagi kebanyakan orang, itu hanyalah sesi pelatihan intensif. Ini karena lebih dari 30 orang lulusan akademi kepolisian. Mereka pernah menjalani pelatihan semacam ini saat masih sekolah. Namun, saat itu, mereka hanya menembakkan peluru hampa. Tidak ada bahaya, tidak seperti sekarang, ketika mereka menggunakan peluru tajam. Kemana anak ini pergi? Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Li Xianghui mengerutkan kening, matanya dipenuhi kecemasan. Saya sudah meneleponnya dan dia bilang akan kembali. Kalau dia tidak bisa mengikuti pelatihan dan penilaian akhir, itu salahnya. Dia tidak bisa menyalahkan saya, kata Guyiran. Li Xianghui terus mengoceh tanpa mengatakan apapun. Kenyataannya, hal semacam ini bukan masalah besar. Hanya dengan satu kata dari pemimpin mereka, Lin Yi bisa ditempatkan di mana saja. Namun, masalahnya adalah pelatihan senjata api terakhir menyita sebagian besar penilaian. Jika dia tidak mengikuti ujian, hasil akhirnya tidak akan ideal. Sekalipun seseorang berprestasi baik sebelum ini, jika nilai keseluruhannya berada di posisi terbawah di kelas, mereka akan menjadi orang terakhir yang diberi tugas. Menahan mereka secara paksa di subbiro pasti akan menimbulkan keluhan dari orang lain, yang akan menjadi situasi sulit untuk ditangani. Guru Wu ada di sini. Tepat saat Li Xianghui tengah memikirkan hal-hal ini, seorang pria berambut abu-abu berjalan menghampiri mereka berdua. Nama pria itu Wu Dan. Ia adalah seorang instruktur yang berspesialisasi dalam pelatihan senjata api. Dia berusia 50-an, pemarah, cepat marah, dan tidak pandang bulu terhadap laki-laki maupun perempuan. Hanya setelah 1 hari pelatihan, semua 40 lebih peserta pelatihan dimarahi olehnya. Guru, bagaimana kabar mereka? Tanya Li Xianghui sambil tersenyum. Saat itu, ketika Li Xianghui datang ke sini, ia diajari oleh Wu Dalin. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ia tetap memanggilnya dengan sebutan kehormatan ini. Sudahlah, jangan dibahas. Setiap orang lebih buruk dari yang lain. Setelah berlatih seharian, yang terbaik hanya mencapai 86 poin. Saya terlalu malu untuk mengatakan bahwa saya yang mengajari orang-orang ini. Keduanya mengerutkan bibir. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Bagi mereka, skor 86 poin tidak dianggap buruk. Mengingat sifat pekerjaan mereka yang berbeda, hal itu tidak menuntut keterampilan menembak yang tinggi. Terlebih lagi, mengingat situasi keamanan publik di Huaxia, kesempatan untuk menggunakan senjata api sangat jarang. Bahkan jika mereka nantinya ditugaskan ke tim investigasi kriminal, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, skor 86 poin masih dapat diterima. Tenanglah. Kamu sudah sangat tua. Jangan sampai sakit karena marah. Itu sudah tidak penting lagi. Kalau saja sifat pemarah itu bisa berubah, dia tidak akan berubah di usia 50-an. Yang penting kamu nggak bisa memaksakan standarmu sendiri ke mereka. Mereka cuma sekelompok pemula yang baru lulus sekolah, sementara kamu pernah bertugas di pasukan khusus dan jago tembak. Siapa yang bisa menandingimu? Kalau ada yang benar-benar punya kemampuan seperti itu, mereka nggak akan ada di sini bersama kita sekarang. Jangan menyanjungku. Sekalipun aku menurunkan standarku, kinerja mereka tetap tidak akan maksimal. Nilai mereka bahkan tidak mencapai 90, jadi menurut standarku, mereka tidak pantas membawa senjata. Ya. Kamu benar. Mengetahui Wu Dalin sedang marah, Li Xianghui terus berusaha menenangkannya. Aku akan membuat 2 lauk malam ini. Ayo kita minum. Itu berhasil, belilah baijiu,
benda itu kuat. Tidak masalah. Wu Dalin melirik arlojinya. Sekitar 10 menit lagi, semuanya akan selesai. Biarkan mereka berlatih sendiri sebentar. Kalian awasi penilaiannya, aku tidak akan mengikuti lagi. Aku pergi dulu. Guru, tunggu sebentar. Ada apa? Ada yang lain. Masih ada satu siswa yang belum datang. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Masih ada yang belum datang. Bukankah ini pelatihan tertutup? Kemana mereka pergi? Dia ada urusan di rumah dan minta izin. Katanya mau balik lagi nanti. Bisakah kamu menunggu sebentar? Karena kamu sudah bicara, apalagi yang bisa kukatakan? Kita tunggu saja sebentar lagi. Meskipun Wu Dalin memiliki sifat pemarah, dia juga orang yang berakal sehat. Kalau bukan keadaan darurat, biro itu tidak akan begitu saja memberinya cuti. Lagi pula, Li Xianghui adalah seseorang yang dibesarkannya. Hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Karena ia telah memohon keringanan hukuman, Wu Dalin tentu saja harus memberinya sedikit muka. Terima kasih, Guru. Tapi percuma saja kau berterima kasih padaku. Kalaupun dia datang, dia tidak akan punya waktu untuk berlatih. Anak-anak di depan kita ini sudah berlatih seharian. Orang ini pasti akan dirugikan dibandingkan dengan mereka, kata Wu Dalin. Kecuali jika dia berprestasi luar biasa di Akademi Kepolisian, menonjol secara signifikan dibanding yang lain, dengan sedikit latihan, hasilnya seharusnya tidak terlalu memalukan. Itu tergantung pada keberuntungannya. Melihat ekspresimu, sepertinya ada yang aneh. Mungkinkah dia bukan lulusan Akademi Kepolisian? Apa dia pria kulit putih berbadan besar? Pria kulit putih besar adalah istilah diskriminatif dalam industri tersebut. Itu merujuk pada orang biasa tanpa pengalaman apapun, seorang pemula total. Dia cuma pria kulit putih besar. Kurasa dia belum pernah menyentuh senjata sebelumnya, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Sia-sia saja. Bilang saja dia tidak usah latihan. Buang-buang waktu saja. Wu Dalin menunjuk beberapa gadis yang mencoba keluar dari kehidupan sipil. Kalian sudah lihat sendiri situasi mereka. Mereka hampir menangis kalau ditembak. Kalau saja aku tidak lebih tua dan lebih sabar, aku pasti sudah mengusir mereka. Masih ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki setidaknya harus lebih baik daripada anak perempuan. Jangan bilang begitu. Di antara para pemula, ada juga anak laki-laki, kata Li Xianghui. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan sebut-sebut anak laki-laki itu. Dia akan lebih parah daripada gadis-gadis itu, kata Wu Dalin. Kalau kau tanya aku, jangan buang-buang waktuku. Kalaupun dia datang, hasilnya pasti akan buruk. Melatihnya percuma. Aku akan pergi. Tidak, tidak, tidak. Tuan, tunggu sebentar lagi. Beri dia kesempatan. Aku bisa memberinya kesempatan, tapi sudah sangat larut. Kenapa dia belum kembali? Apa dia masih punya rasa waktu? Li Xianghui tampak gelisah karena gurunya mengatakan kebenaran. Pada saat ini, pintu lapangan tembak didorong terbuka. Gu Yiran berkata, dia di sini. Bab 1662. Persaingan. Mendengar kata-kata Gu Yiran, Li Xianghui mengikuti tatapannya dan melihat Lin Yi berjalan ke arahnya dengan santai. Cepatlah. Apa yang kau lakukan dengan lamban? Santai saja. Aku baru saja selesai makan. Perutku masih kembung. Wu Dalin melirik Lin Yi. Dia kelihatannya tidak melakukan apapun di rumah. Siapa bilang ada sesuatu yang terjadi di rumah, kata Lin Yi. Kamu tidak mengambil cuti. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu mengerti apa yang tengah terjadi. Saya memang mengambil cuti, pertama pergi berkencan dan mengambil cuti beberapa saat sebelum kembali. Apa yang sedang kamu bicarakan? Li Xianghui menggertakkan giginya dan ingin menendang Lin Yi. Kalian semua tidak tahu kalau aku pergi keluar. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Li Xianghui mengeluarkan sebuah kalimat dari sela-sela giginya. Kau tahu siapa dia? Dia. Apa dia sedang shift malam? Li Xianghui. Gu Yiran. Haha. Setelah menyelesaikan pelatihan mereka, Zhou Xinghai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Lin Yi, kalau kamu sakit, pergilah ke rumah sakit. Jangan ngomong sembarangan di sini. Dia instruktur Wu, yang mengajar senjata api. Beraninya kamu bilang dia penjaga malam. Kamu mau mati. Ekspresi Lin Yi sedikit canggung. Maaf sekali, aku salah. Ekspresi Wu Dalin terus berubah, dan Li Xianghui ketakutan. Dia merasa gurunya akan mati karena marah. Saya tidak percaya Anda meminta saya untuk tinggal dan melatih orang-orang seperti ini. Tuan, jangan salah paham. Lin Yi memang agak informal, tapi dia sangat berbakat. Kalau kita melepaskannya, kita sendiri yang akan rugi.
Saya benar-benar tidak bisa mengatakan apa yang istimewa darinya, kata Wu Dalin. Ngomong-ngomong, misi mengajarku hari ini sudah selesai. Kamu bisa ikut ujian sekarang. Guru, jangan seperti ini, apa guru tidak punya kelonggaran? Orang seperti dia tidak layak menerima ajaranku. Berhenti, 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 kata Lin Yi. Inspektur Li, ada apa? Saya di sini hanya untuk mengikuti ujian. Apa hubungannya dengan orang tua ini? Dia instruktur yang bertanggung jawab atas pelatihan senjata api. Bagaimana kamu bisa mengikuti ujian kalau kamu tidak belajar dulu? Apakah kamu tidak punya hak untuk mengikuti ujian meskipun kamu tidak masuk kelas? Tentu, tapi kamu masih pemula dan belum terlatih untuk ini. Bagaimana kamu mau ikut ujiannya? Dan aku pikir itu masalah besar, kata Lin Yi. Biarkan saya mengikuti ujiannya saja. Saya merasa standar saya sudah cukup baik. Seharusnya saya tidak kesulitan menghadapi penilaian tingkat ini. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mengejek Lin Yi karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kakak Lin, berhenti bicara. Zhang Peng melangkah maju dan meraih lengan Lin Yi. Di antara kita, yang levelnya paling tinggi adalah Zhou Xinghai. Dia sudah berlatih di Akademi Kepolisian sebelumnya dan bahkan berlatih seharian. Hasilnya, dia hanya mendapat 86 poin. Kamu pergi seharian dan tidak berlatih sama sekali. Kamu pasti tidak bisa langsung mengikuti ujian. Dia hanya mencapai 86 poin setelah berlatih seharian. Levelnya terlalu buruk. Zhou Xinghai menyilangkan tangan di depan dada. Kau bahkan belum pernah menyentuh senjata, dan kau malah mengejekku. Apa kau tidak merasa ini lucu? Bagaimana kamu tahu aku tidak pernah menyentuh senjata? Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Terutama Li Xianghui. Jika Lin Yi berpengalaman di bidang ini, hasilnya pasti akan lebih baik. Apakah kamu pernah mencoba menembak sebelumnya? Tanya Zhou Xinghai. Saya pernah mencobanya sebelumnya, kata Lin Yi. Sebelumnya, saya menembak balon di taman dan mengenai semuanya. Saya sampai membuat bos menangis. Balon, haha. Zhou Xinghai memegangi perutnya dan membungkuk sambil tertawa. Kalau dia sudah berlatih menembak sebelumnya, dia pasti tidak akan bicara apa-apa. Apa yang dia pikirkan dengan memamerkan hasil menembak balonnya? Lin Yi, bisakah kau berhenti menggodaku? Apa menurutmu permainan balon bisa sebagus ini? Apa masalahnya? Tidak banyak perbedaan, kan? Ayo, ayo, ayo. Coba saja. Aku tidak minta banyak. Asal kamu bisa mencapai 30 poin, aku akan yakin. Baiklah, jangan main-main, kata Li Xianghui, seriuslah. Kenapa kamu peduli, kata Wu Dalin. Sudah waktunya penilaian. Biarkan dia naik dulu. Kurasa itu bukan ide bagus. Dia sama sekali tidak punya pengalaman. Dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Ide Li Xianghui sangat sederhana, ia ingin Lin Yi menjadi yang terakhir. Dengan cara ini, ia dapat melihat bagaimana orang lain beroperasi dan meningkatkan hasil akhirnya. Jika dia yang pertama maju, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Belum lagi jika berhasil mencetak 30 poin, ia akan sangat beruntung jika tidak meleset dari sasaran. Mengapa kamu mengatakan dia tidak berpengalaman? Tanya Wu Dalin. Bukankah dia main tembak balon di taman? Dia bahkan membanggakan bahwa tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Aku ingin melihat levelnya hari ini. Guyiran sedikit bangga. Dia tidak bisa menghadapi Lin Yi, tetapi Guru Wu bisa. Bukankah aku baru saja minta izin untuk berkencan? Apa kau harus terus-terusan mengincarku, Pak Tua, keluh Lin Yi. Kemarahan Wu Dalin meningkat. Ada yang salah dengan sikapmu. Bagaimana mungkin kau menyalahkanku karena mengkritikmu? Saya di sini untuk mengikuti pelatihan, saya sangat percaya diri, saya tidak bisa bercanda tentang pekerjaan saya. Lucu sekali. Aku sudah bertahun-tahun memegang senjata, tapi terkadang masih perlu latihan, dan disinilah kau, seseorang yang belum pernah menyentuh senjata, beraninya membuat pernyataan seperti itu. Apa kau pikir kau lebih baik dariku? Sulit untuk mengatakannya, tapi bukan berarti mustahil juga. Bagaimana dengan pepatah motivasi itu, alam semesta itu tidak pasti, dan siapapun bisa menjadi guru tersembunyi, kan? Li Xianghui. Guyiran. Apakah dia sakit jiwa? Dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Bantu aku berdiri. Aku hampir mati karena tertawa. Selain Zhang Peng dan Zhang Zixin, yang dekat dengan Lin Yi, orang-orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Selama pelatihan siang hari, mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya instruktur Wu. Dia sudah berusia 50-an, tapi skornya mengerikan, 96 poin. Lin Yi bahkan bilang dia lebih baik darinya.
Mereka benar-benar tidak tahu apakah ada yang salah dengan otaknya. Saudara Lin, cepatlah merendahkan diri. Jangan mempermalukan diri sendiri. Zhang Peng menarik Lin Yi kembali dan meminta maaf kepada Wu Dalin sambil tersenyum. Instruktur Wu, tolong tenang dan jangan merendahkan diri seperti dia. Kepalanya terjepit pintu tadi malam, dan dia belum sadar hari ini. Tolong jangan dianggap serius. Tidak, tidak. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi aku belum pernah melihat pemuda yang berani memprovokasiku. Wu Dalin menatap Lin Yi dan memeriksanya. Bukankah tadi kau bilang kalau tembakanmu lebih bagus dariku? Ayo latihan sekarang. Aku beri kau 10 poin. Selama selisih poin antara kau dan aku tidak lebih dari 10 poin, 11 akan menganggapmu pemenangnya. Aku akan memberimu nilai penuh untuk penilaian akhir. Berani. Bab 1663. Mengalahkannya bukan masalah. Melihat ekspresi serius Wu Dalin, Li Xianghui segera berjalan mendekat. Guru, dia hanya seorang murid. Dengan statusmu, tidak perlu menganggapnya serius. Saya tidak menganggapnya serius. Dialah yang tidak yakin, kata Wu Dalin. Tidakkah kau setuju, anak muda? Bukannya aku ingin bersaing denganmu. Hanya saja kau terus-terusan mengincarku. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Ada yang salah dengan sikapmu, dan kau menyalahkanku, kata Lin Yi. Sudah waktunya kita berhenti mengobrol. Mari kita lihat apakah itu bagal atau kuda dengan mengajaknya jalan-jalan. Karena semua peralatan sudah siap, mari kita mulai berlatih. Li Xianghui sangat marah. Bukankah anak ini terlalu percaya diri? Dia benar-benar mengira Wu Dalin adalah guyiran. Berhenti bicara. Li Xianghui menarik Lin Yi ke samping dan berbisik. Biarkan aku memberitahumu, Tuan Wu dulunya adalah seorang penembak jitu di pasukan khusus. Jangan remehkan dia hanya karena dia sudah pensiun. Keahlian menembaknya tak bisa diremehkan. Jangan cari masalah. Kalau terlalu percaya diri, kamu akan belajar banyak hal dengan cara yang sulit. Dari apa yang kau katakan, dia sungguh hebat. Tidak hanya mengesankan, tapi sangat mengesankan, kata Li Xianghui. Cepat minta maaf pada Tuan Wu. Masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Kalau tidak, kau akan benar-benar kehabisan pilihan. Kata-kata yang sudah terucap, seperti air yang tertumpah, tak bisa ditarik kembali. Lagi pula, kita ini orang yang menepati janji. Saat ini, meminta maaf padanya akan terlalu memalukan bagiku. Jangan bilang kau ingin gagal, kata Li Xianghui dengan kesal. Sekalipun para pemimpin dan aku ingin menjagamu, skormu harus lumayan. Jika kinerjamu secara keseluruhan buruk, mencoba memihakmu hanya akan mengundang gosip dan membuatnya sulit dibenarkan. Meskipun saya tidak berpartisipasi dalam latihan siang hari, itu tidak membuktikan bahwa performa saya pada akhirnya akan menjadi yang terburuk. Saya memang punya beberapa pengalaman, jadi mari kita coba dan lihat saja. Apa yang harus kukatakan padamu? Kalau begitu, tidak perlu dikatakan lagi. Kita tunggu saja. Saya merasa yakin dengan teknik saya dan seharusnya bisa meraih hasil yang baik. Li Xianghui menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia sudah bicara banyak, tapi Lin Yi masih bersikeras dengan pikirannya sendiri. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Lin Yi menatap Wu Dalin. Ayo mulai sekarang. Semuanya sudah siap. Kalau kamu siap, silakan datang, kata Wu Dalin. Saya tidak ingin Anda merasa tertekan setelah saya selesai dan mengklaim bahwa hal itu akan memengaruhi kinerja Anda. Tidak, lebih baik kamu pergi dulu, kata Lin Yi, aku khawatir kamu akan stres setelah menyelesaikan satu. Sial, kata-kata macam apa itu? Dia benar-benar bilang bisa menekan instruktur Wu. Apa itu bahasa manusia? Tanya Zhou Xinghai. Kurasa dia cuma kabur. Dia akan mengulur-ulur waktu semampunya, kata Ding Chao. Apa gunanya berlarut-larut? Hasil akhirnya tetap sama saja, kata Zhou Xinghai. Dengan levelnya, instruktur Wu dapat dengan mudah mengalahkannya dengan selisih 50 poin, apalagi 10 poin. Saya setuju dengan itu, kata Ding Chao. Dan penilaiannya mencakup pembongkaran dan perakitan senjata api. Kalau dia bahkan tidak lulus bagian itu, dia mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk menembakkan senjata api. Sebenarnya ada segmen pembongkaran dan perakitan. Lin Yi sedikit terkejut. Ternyata cukup realistis. Tidak apa-apa. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam bagian pembongkaran dan perakitan. Selama selisih skor kita berdua tidak lebih dari 10, aku akan memberimu nilai penuh. Jangan khawatirkan aku. Mari kita bersikap adil. Kalau tidak, aku tidak akan merasa puas meskipun aku menang. Apa-apaan ini? Seru Zhang Peng. Saudara Lin, apa kau gila? Itu pistol sungguhan. Kau orang kulit putih yang besar. Apa kau yakin tahu cara merakit benda ini? Saya belum pernah melakukannya sebelumnya,
tapi saya rasa itu tidak akan sulit. Zhang Peng menepuk dahinya, merasa Lin Yi tidak ada harapan. Gu Yiran juga mengerutkan kening. Apa yang dipikirkan orang ini? Seorang pemula benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lumayan. Sudah lama sekali aku tidak bertemu pemuda semenarik dirimu. Wu Dalin sangat marah hingga tertawa. Kalau aku tidak menunjukkan keahlianku hari ini, kalian mungkin akan mengira aku sudah tua. Kalau begitu, ayo kita mulai. Biar kulihat seberapa hebat kemampuanmu. Wu Dalin mendengus dingin. Yang lain juga mengelilinginya. Ini kesempatan bagus untuk mengamati. Mereka harus belajar dengan giat. Instruktur Wu, biarkan aku memeriksa jam tanganmu, kata Zhou Xinghai seperti seorang antek. Saya akan mengganti kertas target, kata Ding Chao. Beberapa menit kemudian, melihat Ding Chao sudah siap, Wu Dalin menimbang pistol di tangannya. Aku bisa mulai kapan saja. Zhou Xinghai mengangguk. 3, 2,1, mulai. Begitu dia selesai berbicara, orang banyak mendengar serangkaian suara retakan. Hanya butuh beberapa detik bagi pistol utuh untuk berubah menjadi setumpuk komponen di tangan Wu Dalin. Kemudian, beberapa detik kemudian, pistol yang telah diubah menjadi beberapa bagian itu dirakit kembali oleh Wu Dalin dengan kecepatan yang sangat cepat. Ya Tuhan, 13 detik. Mendengar hal itu semua orang berseru. Pagi harinya, ketika instruktur Wu mendemonstrasikannya kepada kami, saya ingat hasilnya hanya 14 detik. Saya tidak menyangka dia bisa meningkatkannya sedetik pun. Ini terlalu lama. Hasil Wu Dalin membuat semua orang yang hadir takjub. Bahkan Li Xianghui pun terkejut. Hasil terbaiknya hanya 14 detik. Gurunya memang seorang veteran. Gu Yiran menatap Lin Yi. Dia memang belum pernah menyentuh senjata sebelumnya, tapi dia tetap ingin bersaing dengan guru Wu. Dia cuma melamun. Dia tidak bisa memberinya pelajaran, tetapi hari ini, seseorang akhirnya memberinya pelajaran untuknya. Setelah melihat timingnya, Wu Dalin pun merasa sangat puas. Lalu, ia mengarahkan pistolnya ke kertas target dan menarik pelatuknya. Bok, 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 bok. 10 tembakan beruntun dilepaskan. Semua orang menunggu hasil akhirnya. Saudara keempat, berapa poin yang diperoleh Sekte Wu? Tanya Zhou Xinghai. Ding Chao melihat kertas target. 97 poin. Mendengar hasil ini, semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Pagi tadi, saya ingat instruktur Wu mendapat 96 poin. Saya tidak menyangka dia bisa mencapai 97 poin sekarang. Semakin tua dia, semakin menakutkan dia, kata Zhou Xinghai. Zhang Peng dan yang lainnya menatap Lin Yi dengan ekspresi tak berdaya. Dengan hasil yang sangat luar biasa, bahkan Inspektur Li mungkin tidak dapat menandinginya, apalagi Saudara Lin. Wu Dalin menaruh pistolnya di atas meja. Jelas bahwa dia sangat puas dengan hasilnya. Sekarang giliranmu. Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Tidak secepat itu. Lin Yi berjalan ke meja dan menimbang pistol di tangannya. Zhang Peng, bantu aku mengatur waktu. Hah, tepat waktu. Enggak ada pengatur waktu untuk membongkar dan merakit. Kamu saja. Kak Lin, jangan main-main lagi. Kamu belum pernah pegang pistol sebelumnya. Kamu tahu nggak cara membongkarnya? Bukankah dia baru saja membongkarnya? Aku baru saja menontonnya dan hampir selesai. Belajar. Kurasa aku takkan kesulitan mengalahkannya. Petik 2. Bab 1664. Profesi baru dapat diaktifkan. Perkataan Lin Yi memicu gelombang ejekan. Bahkan gadis-gadis yang dekat dengan Lin Yi merasa bahwa dia agak terlalu percaya diri. Kak Lin, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku bisa mengatur waktumu, tapi selebihnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Lacak saja waktunya. Jangan khawatirkan hal lain. Saya siap. Saya akan mulai. Tidak masalah. 3, 2, 1, mulai. Retak, retak. Begitu Zhang Peng selesai berbicara, Lin Yi membongkar pistol itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Beberapa siswa yang linglung bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya sebelum mereka menyadari bahwa senjatanya telah dibongkar. Bagaimana ini mungkin? Li Xianghui dan yang lainnya terkejut. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan Master Wu. Selesai. Lin Yi meletakkan pistol yang sudah dirakit di atas meja. Mari kita lihat berapa detik yang dibutuhkan. Tercengang. Semua orang tercengang. Meskipun mereka belum mengetahui hasilnya, mereka yakin itu akan terjadi dalam waktu 15 detik. Sekalipun dia tidak secepat instruktur Wu, kecepatannya sudah sangat luar biasa. Aku bertanya padamu, berapa detik? Tanya Lin Yi. 10 detik. Zhang Peng menjawab dengan gugup. 10 detik. Semua orang berteriak kaget.
Mereka merasa ngeri. Dia sebenarnya 3 detik lebih cepat dari instruktur Wu. Gu Yiran membelalakan matanya dan membuka mulutnya, merasa bahwa pemandangan di depannya tidak nyata. 13 detik sudah cukup menakutkan. Lin Yi hanya menggunakan 10 detik. Bagaimana dia bisa dianggap seorang pemula? Tatapan semua orang tertuju pada Wu Dalin, dan mereka menyadari bahwa ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menduga akan mendapat hasil seperti itu. Hasilnya lumayan, sesuai dengan harapan saya. Dengan itu, Lin Yi mengarahkan pistol di tangannya ke kertas target di depannya dan melepaskan 10 tembakan tanpa ragu-ragu. Hanya dalam 4 detik, dia telah melepaskan 10 tembakan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Wu Dalin. Apa yang kau tunggu? Zhang Peng berteriak pada Ding Chao, berapa poin yang dia dapatkan? 10 poin, sisanya meleset, kata Ding Chao dengan keras. Kecepatan merakitnya agak cepat. Dalam hal kemampuan menembak, dia jauh lebih rendah daripada instruktur Wu. Setelah mendengar hasil Lin Yi, Wu Dalin menghela napas lega. Ia akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Akan tetapi, melihat kecepatannya dalam merakit dan membongkar, ia dapat dianggap memiliki bakat. Kurasa tidak. Coba perhatikan lebih dekat. Bagaimanapun kamu melihatnya, itu tetap 10 poin. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin bersaing dengan instruktur Wu. Kurasa kamu sedang bermimpi. Bawakan aku kertas targetnya, kata Li Xianghui. Nalurinya mengatakan bahwa level Lin Yi jelas tidak rendah. Rasanya mustahil satu tembakannya bisa mengenai 10 poin sementara 9 sisanya meleset. Ding Chao dengan bersemangat membawa kertas target dan menyerahkannya kepada Li Xianghui. Namun, saat dia melihat kertas target, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dia segera mengerti kebenarannya. Lin Yi, kamu sudah lihat kertas targetnya. Apa yang perlu orang lain katakan lagi? Bahkan perempuan pun tidak punya 9 tembakan yang meleset. Kamu masih berani membentak instruktur Wu. Apa yang kamu pikirkan? Baiklah, berhenti bicara. Aku mengaku kalah. Wu Dalin mendesah. Hah, semua orang bingung. Kalau kamu setuju, kenapa kamu bilang menyerah? Instruktur Wu, Anda berkompetisi dalam keahlian menembak. Hasil pembongkaran dan perakitan tidak bisa dihitung di sini. Anda jelas menang, jadi bagaimana mungkin Anda kalah? Bukan itu, kata Wu Dalin. Dia tidak meleset dari sasaran. Lagi pula, ke-10 peluru ditembakkan melalui satu lubang peluru. Jadi, skor akhirnya bukan 10 poin, melainkan 100 poin. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Kulit kepala mereka terasa dingin sementara bulu kuduk meremang di sekujur tubuh. Seorang pria kulit putih besar benar-benar mendapat skor 100 poin. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Wah, Kakak Lin hebat sekali. Zhang Peng tertawa. Kakak Lin, aku tidak menyangka kemampuanmu begitu tinggi. Apa kamu ada waktu luang malam ini? Biar aku yang main, kata Zhang Zixin. Para penggemar wanita Lin Yi mengelilinginya. Dia sangat tampan, dan dia sangat terampil menggunakan senjata api. Dia sempurna. Pada saat yang sama, Li Xianghui dan 2 orang lainnya menatap Lin Yi. Naluri mereka mengatakan bahwa Lin Yi jelas bukan pemula. Dia pasti punya banyak pengalaman, kalau tidak, dia tidak akan mencapai hasil seperti itu. Baiklah, diamlah, kata Li Xianghui. Ujian Lin Yi sudah selesai, giliranmu. Berbaris dan bersiap untuk ujian. Ya. Para siswa mulai mempersiapkan penilaian, dan Li Xianghui memanggil Lin Yi ke samping. Nak, kamu pernah melakukan ini sebelumnya, kan? Wu Dalin dan Gu Yiran juga memandang Lin Yi. Tidak seorang pun akan percaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyentuh senjata api. Saya sering pergi ke lapangan tembak untuk berlatih. Setelah beberapa waktu, saya menguasai beberapa keterampilan. Penjelasan Lin Yi membuat mereka bertiga mengerti. Merakit senjata api bukanlah hal yang istimewa, tetapi perolehan skor 100 poin jelas menunjukkan bakat. Anak muda, saya bukan orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Generasi muda memang patut ditakuti. Subbiro sudah punya orang yang menjanjikan, kata Wu Dalin. Kamu terlalu baik. Keberuntungan juga berperan. Jangan rendah diri, Wu Dalin menepuk bahu Lin Yi. Teruslah semangat, dan kamu pasti akan berhasil. Terima kasih, Guru Wu. Lin Yi bukanlah orang yang tidak menghargai kebaikan. Dengan pernyataan seperti itu, ia tentu saja memberikan jalan keluar. Dalam penilaian berikutnya, Lin Yi bergabung dengan jajaran supervisor karena hasilnya yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah menyelesaikan semua materi penilaian. Yang tersisa hanyalah tes tertulis. Meskipun ujian, tak seorang pun merasa gugup. Karena Gu Yiran menyoroti banyak poin penting bagi mereka, penilaiannya bersifat semi terbuka.
Selama mereka rajin meninjau poin-poin ini secara berkala, tidak akan ada masalah. Pukul 6 sore, ujian tertulis akhir resmi berakhir. Mereka yang tidak tereliminasi semuanya lulus dengan lancar. Di mana dia akan ditugaskan pada akhirnya, semuanya bergantung pada keberuntungan. Misi selesai, hadiah, 100.000 poin kemahiran. Penyelesaian pekerjaan, 10%, hadiah, 5 miliar yuan. Melihat hadiah uang tunai itu, Lin Yi merasa lega. Lagi pula, grup Lin Yun sedang dalam tahap pengembangan. Berbagai penelitian dan pengembangan membutuhkan dana yang sangat besar, dan 5 miliar yuan ini merupakan bantuan yang sangat besar. Misi sistem, selesaikan 10 kasus pidana atau perdata, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Mata Lin Yi berbinar saat melihat misi sistem baru. Dia merasa misinya tidak sulit. Hal ini karena kasus perdata juga sesuai dengan persyaratan misi. Jika yang dipertimbangkan hanya kasus pidana, mungkin akan memakan waktu lama. Namun, masih ada satu hal yang membuat Lin Yi ingin mencoba. Seminggu telah berlalu, dan meskipun karirnya sebagai polisi belum resmi dimulai, profesi barunya sudah bisa dijalani. Bab 1665. Sudah cukup baik kau memikirkanku. Setelah ujian berakhir malam itu, pelatihan Lin Yi dan yang lainnya berakhir. Lebih dari 40 orang berkumpul untuk mengadakan perayaan prakerja. Mengenai rincian pekerjaan spesifik, akan diumumkan dalam 3 hari. Selama beberapa hari itu, mereka bebas berbuat sesuka hati. Ayo pergi. Aku sudah memesan meja di paviliun Kaisar Kepiting. Pelatihannya akhirnya selesai. Kita harus berkumpul dengan baik hari ini, kata Zhou Xinghai. Aku tahu tempat itu, kata seorang gadis berambut pendek. Tempat itu sepertinya cukup mahal. Aku sudah melihatnya di Douyin beberapa kali. Harganya memang tidak murah, tapi jangan khawatir, keluarga saya kenal seseorang di sana. Kita bisa mendapatkan diskon 30% dan membaginya rata. Harganya tidak akan mahal, kata Zhou Xinghai. Bisakah kita menunjukkan semangat dan tidak membiarkan para gadis membayar? Dengan begitu banyak pria di sini, kita masing-masing bisa berkontribusi sedikit lebih banyak, kata Zhang Peng. Itu tidak akan berhasil. Biar ku jelaskan, hidup dari orang lain bukanlah sifat kita, kata Zhang Zixin. Hari ini kita akan pergi ke paviliun Kaisar Kepiting, dan akan dibagi rata di akhir. Seperti kata pepatah, wanita sama mampunya dengan pria, dan saran Zhang Zixin mendapat dukungan dari semua wanita. Meskipun tidak ada satupun di antara mereka yang kaya, biaya yang dibagi di antara mereka tidak banyak, dan semua orang mampu membelinya. Kakak Lin, kamu tidak akan melewatkan pertemuan hari ini, kan? Zhang Zixin menatap Lin Yi dan bertanya. Aku tidak ada urusan. Ayo kita pergi bersama. Awalnya, Lin Yi ingin mengajak Jiao Yingyan makan di luar, tetapi ketika ia ingat kalau Jiao Yingyan akhir-akhir ini sangat sibuk dan ini adalah acara kelompok, ia pun paham kalau tidak boleh melewatkannya, jadi ia pun setuju. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Kita akan mabuk hari ini. Setelah menyelesaikan rencana, semua orang kembali berganti pakaian. Anak laki-laki tidak terganggu, tetapi anak perempuan bersemangat. Mereka sudah berlatih setiap hari dan benar-benar tidak ingin memakai seragam lagi. Selain itu, penjilat, Zhou Xinghai, juga mengundang Li Xianghui dan Gu Yiran. Awalnya mereka berdua ingin menolak, namun mereka tidak kuasa menahan antusiasme semua orang dan hanya menurut saja. Saat semua orang berganti pakaian, Li Xianghui memanggil Lin Yi ke kantor. Ada 2 meja dan sebuah tempat tidur di ruangan itu, tempat mereka biasanya bekerja dan bertugas. Namun selain dia, Gu Yiran juga ada di sana, tampaknya bersiap untuk pergi bersama. Latihannya sudah selesai, bagaimana perasaanmu? Saat ini, Li Xianghui tidak lagi seserius dulu. Ia bersikap seperti teman lama. Semuanya cukup bagus, intensitasnya tidak terlalu tinggi. Nak, kebugaran fisikmu benar-benar yang terbaik yang pernah kulihat selama bertahun-tahun ini, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Saya sudah memberitahu atasan bahwa Anda akan ditugaskan ke unit kepolisian kriminal kami saat Anda mulai bekerja dalam 3 hari. Apakah ini termasuk kebocoran awal? Nak, jangan tidak menghargai. Orang lain tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu, kata Li Xianghui. Berprestasilah dengan baik di masa depan. Aku sangat menghargaimu. Kamu bisa meraih hal-hal hebat di masa depan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Tapi, kamu karyawan baru. Aku jelas tidak bisa memindahkanmu langsung. Kamu harus mengurus beberapa kasus perdata dulu. Kalau kamu sudah berpengalaman, aku akan memindahkanmu. Ini proses yang penting. Jangan salah paham. Tidak masalah. Aku cuma orang yang menyebalkan, kemanapun aku dibutuhkan, kesanalah aku akan pergi.
Gu Yiran memutar matanya dan mengeluh dalam hatinya, omong kosong. Nak, aku merasa bahwa selain fisikmu yang kuat, kekuatan terbesarmu adalah omong kosong, kata Li Xianghui. Tapi ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Di masa depan, kau dan Little Gu akan menjadi rekan kerja. Jika ada konflik, singkirkan sekarang. Apapun yang terjadi, kau tetaplah seorang pria. Bermurah hatilah. Masalah utamanya adalah ukurannya terlalu kecil, cukup kecil untuk membedakan bagian depan dan belakang saja. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Li Xianghui tidak mengerti kata-kata Lin Yi, tapi Gu Yiran mengerti. Kaulah yang bagian depan dan belakangnya tidak bisa dibedakan. Benda saya memang digunakan untuk membedakan bagian depan dan belakang. Kira-kira ada fungsi lain gak ya? Gu Yiran. Baiklah, baiklah. Aku baru saja membicarakan ini. Kenapa kalian berdebat lagi, kata Li Xianghui tanpa daya. Ia merasa nasihatnya tidak berguna. Baiklah, ayo berangkat. Mereka mungkin sudah berangkat semua. Jangan sampai terlambat. Mereka bertiga berjalan keluar kantor. Berdiri di pintu masuk halaman, Lin Yi melambaikan tangan memanggil taksi dan dihentikan oleh Li Xianghui. Kita naik mobil Little Gu saja. Kenapa kamu masih naik taksi? Mobilnya terlalu kecil. Duduknya jadi nggak nyaman. Gu Yiran. Li Xianghui. Hal ini membuat segalanya menjadi sulit baginya. Aku bahkan tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Li Xianghui juga tahu bahwa konflik antara mereka berdua mungkin tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat, jadi dia tidak memaksanya. Dia dan Gu Yiran masuk ke mobil terlebih dahulu. Mengikuti dari dekat, Lin Yi juga memanggil taksi dan melaju menuju paviliun Kaisar Kepiting. Namun dalam perjalanan ke sana, Lin Yi menerima pesan WeChat dari Li Chuhan. Hubungi aku kembali ketika sudah waktunya. Setiap kali Li Chuhan mengirim pesan, kalimat pembukanya selalu sama. Kalimat itu tidak pernah berubah. Lin Yi menekan nomor itu. Ada apa? Apakah latihannya sudah selesai? Aku ingat hari ini adalah hari terakhir. Ya, sudah selesai. Semua orang sudah berkumpul dan sekarang kita menuju restoran. Sudah berkemas. Aku tidak ada kegiatan besok pagi, jadi aku bisa membantumu berkemas. Baiklah, ayo kita jalan-jalan setelah berkemas. Kalau orang lain, Lin Yi pasti tidak akan membiarkan mereka datang. Tidak banyak barang, dan dia bisa menanganinya. Namun, Li Chuhan berbeda. Mereka berdua paling sedikit menghabiskan waktu bersama. Sekarang dia punya waktu, tentu saja dia harus menghabiskannya bersamanya. Aku akan sampai di sana jam 8 besok. Bagaimana denganmu? Apa kamu bisa sampai tepat waktu? Tidak perlu, aku akan datang dan menginap di tempatmu malam ini, dan kita akan berangkat bersama besok. 1. Benar-benar. Li Chuhan meninggikan suaranya. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa dia sedang bersemangat. Kenapa aku harus berbohong padamu? Serius. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Saya akan mencoba untuk pulang lebih awal. Baiklah, kata Li Chuhan. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Orang bernama Ma Jialiang akan menjalani operasi pelat baja pukul 10 pagi lusa. Namun, aku dengar dari Direktur Sun dari Departemen Ortopedi bahwa ia mungkin harus kembali ke Xianggang setelah operasi ini. Namun, aku tidak yakin kapan ia akan benar-benar pergi atau apakah ia akan tinggal. Kau bahkan tahu tentang ini. Tidak ada yang curiga, kan? Tidak, kata Li Chuhan. Jantungnya juga tidak dalam kondisi prima. Sebelum operasi, Direktur Sun meminta saya untuk bergabung dalam konsultasi singkat, di mana beliau secara halus menanyakan kondisi Ma Jialiang tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Wah, lumayan, kata Lin Yi. Kamu sudah belajar cara mengorek informasi secara halus dari orang lain. Lumayan bagus. Hehe. Li Chuhan tertawa malu. Aku belajar darimu. Baiklah, kita tidak usah bahas itu dulu. Aku hampir sampai. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan nanti malam saat aku pulang. Tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu pergi secepat itu. Kalau tidak, orang lain akan menganggapmu tidak cocok. Itu tidak akan berhasil, aku harus memprioritaskan ini. Selama kamu memikirkanku, aku tidak peduli dengan hal lain. Aku sayang kamu. Aku pun mencintaimu. Setelah berbincang akrab beberapa saat, Lin Yi menutup telepon. Sebenarnya, dia akan butuh waktu lebih lama sebelum sampai di restoran. Alasan dia ingin menutup telepon adalah karena Ji Qingyan menelepon. Pak Lin, latihannya seharusnya sudah selesai, kan? Apakah Anda merasakan aliran? Kapan Anda akan kembali? Tanyanya dengan manis. Aku tidak bisa pulang hari ini. Ada beberapa hal lain yang harus kuurus. Besok sore, aku akan menemuimu di kantor.
Apakah kamu ingin aku datang dan membantumu berkemas? Tidak perlu repot-repot. Tidak banyak. Aku bisa melakukannya sendiri. Lalu aku akan menyiapkan jamuan penyambutan untukmu. Baiklah, aku sayang kamu. Pengemudi. Seorang ahli. Bab 1666. Kompetisi minum. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Ji Qingyan, Lin Yi menutup telepon. Sopir itu terus melihat Lin Yi dari sudut matanya. Dia dipenuhi rasa hormat. Dia bahkan ingin meminta bimbingan Lin Yi. Setengah jam kemudian, mobil tiba di paviliun Kaisar Kepiting. Karena kagumnya pada Lin Yi, sopir itu memberikan uang kembalian sebesar 2 yuan. Crab Emperor Pavilion adalah salah satu restoran terkenal di Zonghai. Meskipun bukan restoran berbintang 3 Michelin, restoran ini tetap terkenal. Banyak blogger makanan datang ke sini untuk mencobanya. Presiden Lin. Tepat saat Lin Yi sedang menunggu lift dan hendak pergi ke kamar pribadi di lantai 2, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah seorang pria parubaya. Ada beberapa orang yang mengikutinya. Mereka sepertinya staf hotel. Lin Yi mengamati lelaki parubaya yang berbicara dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Mereka tidak saling mengenal. Dan kamu siapa? Pria parubaya itu berjalan menuju Lin Yi. Halo, Presiden Lin, saya Wang Tianhu, manajer umum jaringan restoran Crab Emperor. Setelah itu, Tianhu Wang menyerahkan sebuah kartu nama. Lin Yi menerimanya dengan santai, tetapi ia masih belum memiliki kesan apapun tentangnya. Halo, jawab Lin Yi sopan, kamu terlihat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatmu sebelumnya. Kita belum pernah bertemu, dan kau tidak bisa mengenalku, tapi kau harus tahu siapa saudaraku. Kakakmu. Saudaraku adalah Wang Tianlong. Kalian berdua saudara. Lin Yi terkejut. Pantas saja dia terlihat familiar. Dia sepupuku. Ayahku adalah paman keduanya. Lin Yi tercerahkan. Kalau begitu, kita dianggap akrab. Ya. Kita bisa dianggap sudah saling mengenal. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Suatu kehormatan bagi paviliun Kaisar Kepiting kita. Kamu terlalu baik. Presiden Lin, apakah Anda di sini untuk makan malam? Saya akan menyiapkan ruang pribadi terbaik untuk Anda. Tidak perlu repot-repot. Aku hanya datang untuk makan bersama teman-teman. Kalau tidak, aku tidak akan bisa makan. Wang Tianhu menatapnya penuh arti. Oke. Kau tidak mencolok. Lin Yi tersenyum. Seperti yang diharapkan dari adik Wang Tianlong. Dia bisa memahami kata-katanya hanya dengan sekali pandang. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan naik. Oke. Jaga dirimu, Presiden Lin. Wang Tianhu dengan hormat mengantar Lin Yi ke lift dan berkata kepada pelayan, cari tahu di kamar mana Presiden Lin makan. Sajikan beberapa hidangan dan bawakan beberapa botol anggur berkualitas. Kita tidak boleh lalai. Lagi pula, kita tidak bisa menerima uangnya lagi setelah ini. Baik, Direktur Wang. Tak lama kemudian, Lin Yi naik lift ke lantai 3. Di luar ruangan pribadi itu, dia bisa mendengar suara tawa. Kakak Lin, kau di sini. Aku sudah lama menunggumu. Melihat Lin Yi masuk, Zhang Zixin adalah orang pertama yang menariknya ke sisinya. Setelah berganti dari seragam latihan mereka, gadis-gadis itu berganti ke pakaian mereka sendiri, dengan daya tarik mereka yang meningkat secara nyata, memberikan peningkatan yang signifikan pada suasana visual. Melihat Lin Yi dikelilingi sekelompok gadis, Zhou Xinghe memutar matanya. Dialah yang mengatur acara hari itu. Bagaimana Lin Yi bisa menjadi tokoh utama? Ayo. Semuanya sudah di sini. Ayo pesan sekarang, kata Zhou Xinghe. Semuanya, santai saja. Aku sudah memberitahu manajer. Akan ada diskon untuk makanan ini. Jangan terlalu berlebihan. Tapi lihat menunya. Bahkan dengan diskon 30%, harganya tetap tidak murah. Tidak apa-apa. Bayar saja 100 yuan per orang hari ini. Aku akan urus sisanya. Meskipun latar belakang keluarga Zhou Xinghe tidak buruk, dia tidak mampu mentraktir lebih dari 40 orang dalam sekali makan. Jika setiap orang membayar 100 yuan, dia masih sanggup membayar sisa uangnya. Ini juga merupakan tindakan balasan yang sudah dipikirkannya selama ini. Karena Guiran ada di sini hari ini, dia harus bermurah hati dan memenangkan hatinya. Tidak, kita harus pergi ke Belanda. Uang keluargamu tidak tumbuh di pohon. Itu cuma masalah kecil. Nggak penting. 10 menit kemudian, semua orang memesan. Hidangan disajikan dengan sangat cepat. Sekitar 20 menit kemudian, hidangan disajikan satu demi satu. Melihat hidangan laut yang menggoda di meja, selera makan semua orang pun tergugah dan mereka bersiap untuk mencobanya.
Saudaraku Hai sangat murah hati. Aku belum pernah makan di tempat sebagus ini sebelumnya, kata Ding Chao sambil tersenyum. Ini masalah kecil. Uangnya tidak banyak. Aku akan mentraktirmu nanti. Zhou Xinghai mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan gagah berani. Ayo, mari kita isi gelas kita dan bersulam untuk Inspektur Li dan Instruktur Gu. Semua orang menanggapi dan mengisi gelas mereka, sambil bersulam untuk mereka berdua. Tidak perlu terlalu sopan. Li Xianghui mengangkat gelasnya dan berkata, meskipun beberapa dari kalian akan ditugaskan ke kantor polisi di bawah, kalian tetap berada di bawah yurisdiksi Subbiro. Kedepannya, kalian harus saling membantu, mendukung, dan tetap bersatu. Baik, Inspektur Li. Semua orang menenggak anggur di cangkir mereka, dan suasana pun langsung menjadi hidup. Ayo minum sepuasnya hari ini. Kita harus menikmatinya semaksimal mungkin. Kita tidak akan pulang sampai mabuk. Setelah mengatakan itu, Zhou Xinghai menyikut Ding Chao. Ding Chao mengerti dan mengangkat gelasnya. Ketua Tim Lin, Anda telah bekerja keras mengatur latihan dan pemanasan kita. Izinkan saya bersulam untuk Anda. Musang yang memberi hormat pada ayam itu jahat, kata Zhang Peng. Apa yang kau bicarakan? Apa aku salah saat bersulang? Bukankah kalian selalu berselisih dengan saudara Lin? Aku tak percaya kalian akan berbaik hati untuk bersulang untuknya. Memang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, tapi sekarang setelah pelatihan selesai, hal-hal itu sudah hilang. Aku akan bersulang untuk ketua tim Lin dan melupakan masa lalu. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu, kan? Menurutku kamu. Tidak perlu terlalu perhitungan. Ini hanya segelas anggur. Lin Yi mengisi gelasnya. Ayo minum. Aku akan memberikannya dulu. Lin Yi tanpa ragu mengambil gelas itu dan meneguknya dalam sekali teguk. Kerja bagus, Saudara Lin. Zhang Zixin bertepuk tangan dan bersorak seperti seorang vanggel. Pada saat yang sama, Zhou Xinghai juga mengangkat gelasnya. Lin Yi, aku hanya akan minum satu roti panggang ini denganmu. Meskipun kita pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya, mari kita lupakan masa lalu setelah minum ini. Dari kelihatannya, kenapa sepertinya kau berencana membuatku mabuk? Bagaimana bisa kau bilang aku mencoba membuatmu mabuk? Di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita harus benar-benar menikmatinya. Gu Yiran menggelengkan kepalanya diam-diam. Sekilas ia bisa tahu apa yang dipikirkan Zhou Xinghai. Jelaslah dia ingin membuat Lin Yi mabuk, tetapi dia secara pribadi telah menyaksikan toleransi Lin Yi terhadap alkohol. Dia tidak menolak setelah menghabiskan 4 botol Aces of Spades. Tidak akan mudah membuatnya mabuk. Sudah cukup, kamu sudah minum 1 gelas tadi. Tidak perlu minum lagi, kata Gu Yiran. Kata-kata Gu Yiran membuat Zhou Xinghai sangat senang. Apakah dia mengkhawatirkannya? Semakin banyak alasan untuk terus maju dia harus memaksa Lin Yi minum dan membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Jangan khawatir, Instruktur Gu. Toleransi alkohol saya lumayan. Sedikit alkohol ini tidak masalah bagi saya, kata Zhou Xinghai sambil tersenyum. Saya ingat waktu sekolah dulu, saudara Hai minum lebih dari 10 botol bir sendirian. Semua orang muntah, tapi dia baik-baik saja. Secuil anggur ini tidak ada apa-apanya baginya, kata Ding Chao. Bab 1667. Meminta untuk ditolak. Tidak mungkin. Dia minum lebih dari 10 botol sendirian. Toleransi alkoholnya terlalu tinggi. Toleransi alkohol Zhou Xinghai telah melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Dia biasanya lembut dan sopan, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu pandai minum. Sebenarnya, itu bukan batasku, kata Zhou Xinghai. Saya ingat berapa banyak yang pernah saya minum. Hampir 19 botol, tapi saya tidak muntah. Saya langsung tidur. Keesokan harinya, saya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar ini, semua orang memperoleh pemahaman baru tentang toleransi alkohol Zhou Xinghai. Saudara Hai, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda begitu terampil. Saya benar-benar meremehkan Anda, kata seseorang bernama Yang Junji. Saudara Hai melakukan banyak hal luar biasa. Nanti kamu akan tahu lebih banyak lagi. Ding Chao tertawa terbahak-bahak. Di meja Huaxian, toleransi terhadap alkohol juga merupakan perwujudan kekuatan seseorang. Mendengar pujian itu, Zhou Xinghai merasa senang. Ia mengangkat gelasnya dan menatap Gu Yiran. Jangan khawatir, Instruktur Gu. Dengan toleransi alkohol saya bisa minum beberapa gelas berturut-turut. Kalau begitu kalian bisa melanjutkan. Gu Yiran tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tetap berpikir bahwa Zhou Xinghai bukanlah tandingan Lin Yi dalam hal minum. Setelah kejadian itu, dia berkonsultasi dengan para ahli terkait masalah ini.
Beberapa orang memiliki konstitusi yang unik, dengan hati mereka mengeluarkan enzim alkohol dehidrogenase beberapa kali lebih banyak daripada rata-rata orang. Sekalipun mereka minum banyak, itu hanya sedikit bagi mereka dan tidak akan mengakibatkan kadar alkohol dalam darah tinggi seperti yang terjadi pada orang biasa. Beberapa kali pergi ke kamar mandi kemudian, mereka pada dasarnya akan menghilangkannya dari sistem mereka. Oleh karena itu, dalam hal minum, Bu Yiran mengakui bahwa Lin Yi sangat luar biasa, yang menjadi alasan utama mengapa dia terkejut olehnya. Kecuali jika dia bertemu seseorang yang bahkan lebih aneh darinya, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Kekhawatiran Bu Yiran membuat Zhou Xinghai sangat bahagia. Oleh karena itu, dia semakin bertekad untuk membuat Lin Yi mabuk dan membalaskan dendam Bu Yiran. Dengan cara ini, kesan dia terhadapnya juga akan membaik. Memikirkan hal ini, Zhou Xinghai mengangkat gelasnya dan berkata kepada Lin Yi. Ayolah, suasananya sudah sampai pada titik ini. Mari kita bersikap murah hati dan terus terang. Kamu sudah banyak bicara. Kalau aku tidak minum denganmu, aku akan terlihat picik. Lin Yi membuka baijiu di atas meja. Banyak hal tidak menyenangkan memang terjadi di antara kita berdua, tapi segelas bir jelas tidak bisa menyelesaikan masalah. Ayo minum baijiu. Kalau minum bir terlalu banyak, perutmu akan kembung. Dengan itu, Lin Yi mengambil anggur putih dan meminumnya di bawah tatapan semua orang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia telah meminum 475 ml baijiu. Kemudian, Lin Yi mendorong botol baijiu lainnya di atas meja ke arah Zhou Xinghai. Botol ini milikmu. Setelah meminumnya, kita akan berteman baik. Kalau kamu tidak meminumnya, kamu akan dianggap tidak menghormatiku. Dalam sekejap, meja itu menjadi sunyi. Lebih dari 40 orang, termasuk Li Xianghui, menatap Lin Yi dengan mata terbelalak. Orang ini benar-benar meminum sebotol penuh baijiu. Sekalipun mereka minum bir, mereka tidak akan menghabiskannya secepat itu. Jangan menatapku, kata Lin Yi. Gilirannya minum. 52% tidak terlalu tinggi. Dengan toleransi alkoholmu, kau bisa melakukannya dengan mudah. Kali ini, tatapan semua orang tertuju pada Zhou Xinghai. Lin Yi sudah menghabiskan minumannya. Sekarang gilirannya. Jika dia tidak bisa meminumnya, dia akan kehilangan muka. Melihat baijiu di atas meja, bibir Zhou Xinghai berkedut. Dia pandai minum bir, tetapi tidak pandai baijiu. Meskipun dia bisa minum sedikit, dia tidak tahan kalau menghabiskan sebotol penuh sekaligus. Toleransi alkoholku baik, tapi aku tidak suka minum baijiu. Sama seperti kamu tidak suka minum bir, kamu tidak bisa memaksaku minum ini. Itu tidak masalah. Kalau begitu, mari kita ubah saja. Sebotol baijiu 53% setara dengan 10 bir. Seharusnya tidak ada yang keberatan, kan? Semua orang mengangguk. Mereka semua sering minum, jadi mereka tahu metode konversi ini. Tidak seorang pun yang keberatan. Lin Yi dengan santai mengambil botol baijiu lainnya dan meneguknya. Aku sudah minum 2 botol. Asal kamu minum 20 botol bir, kamu akan menyamai jumlah yang aku minum sekarang, kata Lin Yi. Setelah kamu menghabiskan 20 botol, kita lanjut minum. Lebih adil begitu. Semua orang berhenti berbicara dan menatap Zhou Xinghai. Batasnya adalah 19 botol, tetapi ia harus menghabiskan 20 botol untuk mengejar ketertinggalan Lin Yi saat ini. Namun, jika saatnya tiba, dia mungkin akan pingsan dan tidak akan bisa minum lagi bersama Lin Yi. Bu Yiran menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia mungkin bisa menerimanya minum 4 botol asekop. Namun, meminum 2 botol baijiu 53% berturut-turut jelas dianggap sebagai keajaiban. Zhou Xinghai sedang mencari masalah. Sudut mulut Zhou Xinghai berkedut saat dia tertawa canggung. Kamu, toleransi alkoholmu lumayan juga. Setelah minum banyak, kamu malah baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lin Yi menyapa, pelayan. Tak lama kemudian, pelayan datang dari luar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Lin Yi menunjuk Zhou Xinghai. Berikan 20 botol bir kepada pria ini. Semuanya. Mau saya bersihkan mejanya? Tanya pelayan itu heran. Lin Yi mengangguk, ini porsinya sendiri. Kita harus memesannya terlebih dahulu agar tidak ada yang meminumnya. Mengerti. Pelayan itu tanpa ragu-ragu, dengan sigap mengambil 20 botol bir dan meletakkannya di depan Zhou Xinghai. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain meminumnya. Ayo, ada yang mau minum? Ayo kita lanjutkan, seru Lin Yi. Sudah lama sekali aku tidak minum minuman seenak ini. Tidak, tidak, tidak. Saudara Lin, tolong ampuni kami. Dengan toleransi alkoholmu, siapa yang bisa minum darimu? Karena tidak ada yang bisa minum, ayo kita mulai makan. Kita tidak usah bahas minum lagi. Baiklah,
baiklah, baiklah. Ayo fokus makan. Setelah Zhou Xinghai ditundukkan, pertemuan resmi dimulai. Namun, mereka tetap harus minum, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan di pintu. Zhou Xinghai melambaikan tangannya dengan gaya yang agak heroik. Pintu ruang pribadi terbuka, dan lebih dari 10 pelayan cantik mengenakan congsam berbelahan tinggi masuk. Mereka memegang segala macam hidangan di tangan mereka, tetapi di mata para siswa laki-laki, paha putih di bawah congsam lebih menggoda daripada hidangan di tangan mereka. Melihat orang yang masuk, Zhou Xinghai tertegun dan tanpa sadar bertanya. Apa yang sedang terjadi? Halo, direktur ruang kami bilang ada tamu penting di ruang pribadi ini. Beliau menginstruksikan kami untuk mengirimkan hidangan-hidangan ini, kata pelayan cantik itu. Tamu penting, lanjut Ding Chao. Kak Hai, apa ayahmu tidak kenal manajer pavilion Kaisar Kepiting? Apa mereka menawarkan hidangan ini karena sopan santun? Setelah diingatkan oleh Ding Chao, Zhou Xinghai berkata dengan sok. Ayo, direktur ruangmu terlalu sopan, aku di sini hanya untuk makan, tidak ada yang istimewa. Harus bikin keributan sebesar itu. Kamu bikin aku malu. Petik 2. Bab 1668. Tembak pistolnya. Itulah yang diinstruksikan direktur ruang kami, kata pelayan itu. Lagi pula, direktur ruang juga bilang kita harus membawa hidangannya dulu. Nanti, beliau akan datang sendiri dan bersulang untuk semua orang agar suasananya lebih meriah. Aduh, memalukan sekali. Aku sudah membuat direktur ruang menghabiskan uang untuk kita. Meski berkata demikian, Zhou Xinghai sangat gembira dalam hatinya. Dulu dia hanya tahu kalau laki-laki itu ada hubungannya dengan ayahnya, tapi dia tidak menyangka kalau hubungannya akan begitu baik. Dia tidak hanya menawarkan hidangan gratis, tetapi dia juga berinisiatif untuk datang dan bersulang. Tak heran ia bisa menjadi manajer umum. Ia telah mencapai tingkat kebijaksanaan duniawi yang demikian tinggi. Wajar saja jika ia berhasil. Pada saat yang sama, pelayan membawakan hidangan ke meja. Ini kaviar ames. Ini adalah kepiting Raja Australia. Ini adalah lobster sutra. Ini tuna sirip biru. Baru saja diterbangkan dari Australia hari ini. Awalnya, ini untuk bos, tapi direktur ruang bilang kalian tamu terhormat, jadi beliau meminta koki untuk kembali memasaknya. Tuan, totalnya ada 12 hidangan yang disajikan. Setelah selesai, kepala pelayan cantik itu mengambil 2 botol anggur merah dari belakangnya dan berkata, ini adalah Cabernet Sauvignon Screaming Eagle tahun 2014. Silakan dinikmati. Setelah memperkenalkan semua hidangan, selusin pelayan cantik itu pergi. Suasana di ruang pribadi juga berubah menjadi suasana takjub dan terkejut. Apakah ini semua untuk kita? Ding Chao tak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Ia datang untuk makan, tapi mereka malah menggelar pertunjukan besar. Sungguh seru. Tentu saja. Pengaruh ayahku sudah dikenal luas di sini. Zhou Xinghai sedang dalam suasana hati yang baik dan sudah sangat gembira. Wang Tianhe sungguh pandai menangani berbagai hal, membuatku tampak jauh lebih mengesankan daripada yang kumaksud. Dan dengan adanya guyuran di sini, dia mungkin mulai memikirkan tentangnya sekarang. Rasanya sungguh menyenangkan. Kaviar ames, kepiting Raja Australia, lobster sutra, dan tuna sirip biru semuanya adalah bahan-bahan berkualitas tinggi. Bahkan bos besar dengan kekayaan bersih puluhan juta pun tidak akan sanggup menghabiskan semua ini. Hari ini, kita mengalaminya sendiri. Saudara Hai, Anda terlalu mewah, kata Yang Junji. Hehe, tidak apa-apa. Sebenarnya, tidak banyak. Lagi pula, kedua keluarga kita memang ada hubungannya. Ayahku dan direktur ruang juga bersaudara. Sudah biasa kalau beliau memberi kami beberapa hidangan dan 2 botol anggur, kata Zhou Xinghai. Meskipun mereka saling memanggil saudara, barisan ini terlalu mewah. Makanan seperti ini biasanya hanya untuk para pemimpin. Kalaupun mereka punya uang, mereka tidak akan bisa memakannya, kan, kata Ding Chao. Tanpa perlu menyebutkan apapun, 2 botol anggur merah ini saja sudah kelas dunia. Lagi pula, saya baru saja memeriksanya, dan sepertinya Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2014 ini harganya lebih dari 10.000 per botol. Bisa menghabiskannya hari ini sungguh bukan hal yang mudah. Kemudian, semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan bersiap mengambil beberapa foto untuk diunggah di WeChat. Melihat hidangan di atas meja, Lin Yi sungguh terkesan. Sudah diduga kalau Wang Tianlong seperti ini, tapi sepupunya Wang Tianho pun sama. Apakah gen ini diturunkan dalam keluarga Wang? Lin Yi memikirkannya, dan dia harus bertanya kepada Wang Tianlong tentang hal ini ketika dia punya waktu. Apakah ada seseorang di keluarga mereka yang pernah menjadi kepala Kasim yang melayani kaisar? Mereka terlalu bijaksana.
Dia harus mempelajarinya saat kembali dan melihat apakah dia bisa membujuknya bergabung dengan grup Ling Yun. Baiklah, semuanya, jangan terlalu peduli dengan masalah ini. Cepat makan. Makanannya akan segera dingin, dan rasanya tidak akan seenak dulu, kata Zhou Xinghai sambil menyilangkan kaki. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu kamar pribadi. Ding Chao meraung. Berderak. Pintu kamar pribadi didorong terbuka. Wang Tianhu berkata sambil tersenyum. Saya harap saya tidak mengganggu makanmu. Melihat orang yang datang, Zhou Xinghai segera berdiri dari kursinya. Paman Wang, kamu terlalu sopan. Kamu benar-benar datang langsung. Melihat Zhou Xinghai, Wang Tianhu tersenyum dan berkata, Hai kecil, sudah lama aku tidak melihatmu. Akhir-akhir ini aku sibuk. Aku sedang berlatih, jadi agak sibuk, kata Zhou Xinghai sambil tersenyum. Wang Tianhu mengangguk dan berkata dengan sopan. Benar. Di usiamu, kariermu sedang menanjak. Kamu harus bekerja keras. Kalau tidak, nanti akan terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Paman Wang benar. Itulah sebabnya saya menghentikan semua kebiasaan buruk itu dan fokus pada pekerjaan, kata Zhou Xinghai serius. Tapi kau dan ayahku adalah kenalan lama. Aku hanya mengajak rekan-rekanku ke sini untuk makan santai. Tidak perlu terlalu sopan. Kau sudah menyajikan meja besar berisi bahan-bahan berharga untuk kami. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Kalau saja situasi tidak memungkinkan, Zhou Xinghai pasti sudah memeluk dan mencium Wang Tianhu. Dia terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, Lin Yi tidak memiliki keunggulan atasnya. Li Xianghui dan Gu Yiran juga terkejut. Dia tahu kondisi Zhou Xinghai tidak buruk, tetapi dia tidak menyangka akan sebaik itu. Benar. Aku tidak menyiapkan apapun karena ayahmu dan aku sudah kenal lama, kata Wang Tianhu. Soal hidangan laut yang disajikan, memang disiapkan khusus untuk Tuan Lin. Saya sungguh tidak menganggap Anda orang luar. Wang Tianlong sudah tahu bahwa Lin Yi adalah orang yang rendah hati, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya menggunakan nama panggilan Tuan Lin. Nama panggilan ini telah menjadi lebih dari sekadar cara untuk memanggil seseorang. Di Zonghai, ada banyak tokoh terkemuka bermarga Lin, tetapi hanya Lin Yi sendiri yang berani dipanggil Tuan Lin. Tidak ada orang lain yang layak menyandang gelar tersebut. Sebatang rokok dari Tuan Lin lebih berat daripada setengah dari Zonghai. Pepatah ini tidak dibuat dengan mudah. Siap untuk Tuan Lin. Tuan Lin yang mana? Zhou Xinghai terkejut. Wang Tianhu menatap Lin Yi, itu Tuan Lin Yi. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkesiap. Dalam interaksi mereka sehari-hari, mereka hanya merasa kondisi Lin Yi tidak buruk. Mereka merasa dia tidak kaya, tetapi juga tidak terlalu miskin. Namun, mereka tidak menyangka dia memiliki koneksi seperti itu. Sungguh menakjubkan. Ada yang lupa aku katakan padamu. Kita juga saling kenal. Lin Yi tersenyum. Maafkan aku karena telah mempermalukanmu. Zhou Xinghai, aku benar-benar malu. Gu Yiran tampak santai dan tidak panik. Lin Yi memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu, jadi wajar baginya untuk mengenal beberapa orang terkenal. Namun, apa yang terjadi hari ini memang sedikit kebetulan. Zhou Xinghai bisa dianggap sebagai korban. Wang Tianhu mengambil anggur di atas meja dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Ia berkata kepada yang lain. Semua orang di sini berteman dengan Tuan Lin. Segalanya diatur dengan tergesa-gesa, dan saya tidak menyiapkan banyak hal. Saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan sebagai tanda terima kasih, jadi, untuk hidangan hari ini, anggap saja saya yang memesannya. Semua orang bebas memesan dan minum sepuasnya. Jangan sampai ada yang bersikap sopan kepada saya. Bab 1669. Profesi baru yang tak terduga. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ya, semua pengeluaran hari ini ditanggung saya. Jangan terlalu berlebihan, semuanya. Wang Tianhu menghabiskan anggur di cangkirnya dan mengucapkan beberapa kata sopan sebelum berbalik untuk pergi. Saudara Lin, kamu yang terbaik, kata Zhang Peng. Pemilik restoran tidak hanya memberi kami makanan dan anggur, tetapi juga memberi kami semuanya secara gratis. Ini bukan perlakuan yang bisa diterima orang biasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri, kata Lin Yi. Karena ada yang mentraktir kita, ayo kita makan sepuasnya. Jangan khawatirkan yang lain. Hehe, kalau begitu kami tidak akan berdiri di tengah upacara denganmu, kata Zhang Zixin. Zhou Xinghai duduk dengan canggung di samping, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Setelah itu, dia diam saja. Dia makan dengan tenang, lalu mencari alasan untuk pergi. Sekitar pukul 10 malam, setelah 3 putaran minuman dan 5 hidangan berbeda, semua orang mabuk dan mengakhiri makan.
Setelah berpamitan, semua orang berpisah. Lin Yi naik taksi ke rumah Li Chuan untuk menemaninya. Begitu masuk, ia mencium aroma teh. Li Chuan sedang sibuk di dapur. Kenapa kamu belum tidur? Kamu lagi sibuk apa? Aku buatkan teh untuk mengatasi mabuk. Minum dulu. Tentu saja. Perhatian Li Chuan selalu begitu teliti dan lembut, seperti hujan musim semi yang lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Ji Qingyan maupun Liang Ruoxu. Setelah itu, mereka berdua tidak melakukan banyak hal. Mereka berpelukan dan menonton TV sebentar. Kemudian, mereka mengobrol tentang Ma Jialiang sebelum tidur. Li Chuan tidur sangat nyenyak dan tidak melakukan sesuatu yang aneh. Namun, hanya Li Chuan yang benar-benar tidur. Lin Yi masih menghitung waktu. Sudah seminggu sejak dimulainya profesi polisi. Setelah tengah malam, ia akan bisa memulai profesi baru. Lin Yi menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Ia tidak tahu profesi apa yang akan diberikan kepadanya. Pada tengah malam, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Aktivasi profesi baru, ya tidak. Profesi, Pendeta Tao Gunung Longhu. Penyelesaian profesi, O%. Tuan rumah, terimalah tas hadiah profesional, 10 juta yuan, kitab Taoisme, buku tunggal. Apa-apaan ini? Lin Yi berpura-pura tidur, tetapi ketika dia melihat profesi barunya, dia tiba-tiba membuka matanya. Sialan, dia benar-benar ingin aku menjadi pendeta Tao. Sistem, brengsek. Apa kau ingin aku berhenti bernafsu karena terlalu banyak perempuan di sekitarku? Dunia fana itu makmur, profesi ini membantu tuan rumah memahami makna hidup yang sebenarnya. Persetan dengan nenekmu. Hidupku sudah cukup baik sekarang. Aku tidak perlu memahami arti sebenarnya dari hidup ini. Aku bahagia menghadapi misteri kehidupan. Jika tuan rumah tidak ingin mencoba profesi baru, kamu bisa mengubahnya lagi setelah seminggu. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Profesi pendeta Tao memang agak berantakan, tapi setelah dipikir-pikir, mungkin tidak seburuk itu. Tidak ada yang salah dengan dia mengalaminya. Namun, Lin Yi punya firasat buruk. Sekarang dia diminta menjadi pendeta Tao, apakah dia akan diminta menjadi biksu di masa mendatang? Tidak bisakah Anda memberi saya pekerjaan sebagai penjaga keamanan atau kurir? Mengapa dia harus menjadi pendeta Tao? Setelah mengeluh dalam hatinya beberapa saat, Lin Yi perlahan mulai tenang. Karena kesempatan itu telah datang, sebaiknya dia menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika saatnya tiba, ia akan melihat seperti apa situasinya. Apapun masalahnya, pilihan ada di tangannya. Keesokan paginya, saat Lin Yi membuka matanya, Li Chuan sudah menyiapkan sarapan. Mandi dulu. Kita ambil kopermu setelah makan malam. Tentu saja. Kelembutan Li Chuan benar-benar berbeda dari Ji Qingyan. Yang pertama bagaikan makanan yang nikmat dan tenang, mirip secangkir teh bening, sedangkan yang kedua bagaikan permen, yang selalu terasa diliputi rasa manis. Adapun Liang Ruoxu, ya, sebaiknya namanya tidak disebutkan. Setelah makan malam, Li Chuan berkendara bersama Lin Yi ke kantor cabang Xinsan. Kring kring kring. Dalam perjalanan, Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan. Apakah pelatihannya sudah selesai? Sudah selesai. Aku akan berkemas sekarang, jawab Lin Yi jujur, ada urusan apa denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku ingin mempekerjakan seorang wakil presiden? Aku ingat. Aku akan ke sana sore nanti. Baiklah, 1:11 menunggumu. Di pangkalan pelatihan. Setelah makan sehari sebelumnya, kebanyakan orang memilih kembali ke asrama untuk mengemasi barang-barangnya. Saat keduanya tiba, banyak peserta pelatihan yang sudah mengemasi barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal. Sialan, Zhang Peng, cepatlah, aku akan membawamu menemui wanita cantik. Tepat setelah selesai mencuci piring, Zhang Peng, yang belum merapikan barang-barangnya, buru-buru diseret keluar oleh Liu Bohong dari asrama sebelah. Ada apa? Ada wanita cantik di asrama pria. Apa ada yang minum terlalu banyak tadi malam dan masih belum sadar? Hari ini hari bersih-bersih asrama, dan orang luar datang membantu merapikan. Saya melihat beberapa dari mereka pagi ini, kata Liu Bohong. Cepat ikut aku. Aku akan membawamu melihatnya. Keluarga siapa yang ada di sini? Kenapa kamu begitu bersemangat? Dia adik Zhou Xinghai. Bentuk tubuh dan penampilannya benar-benar luar biasa. Benarkah? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Meskipun dia punya dendam mendalam terhadap Zhou Xinghai, jika Zhou Xinghai punya adik secantik dia bisa mengesampingkan konfliknya untuk sementara. Setelah mengenakan beberapa pakaian dengan santai, mereka berdua bersikap santai dan berjalan menuju asrama Zhou Xinghai. Tepat saat mereka berbelok di koridor, mereka terkejut melihat beberapa orang mengelilingi pintu asrama Zhou Xinghai.
Mereka semua mengintip ke dalam, beberapa lebih diam-diam daripada yang lain. Zhang Peng menggerutu dalam hati tentang betapa keponya orang-orang ini. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk asrama Zhou Xinghai. Zhang Peng melirik ke dalam dan langsung menyadari dirinya tak bisa berpaling. Di asrama itu berdiri seorang wanita dengan tubuh yang bagus. Ia mengenakan gaun hitam dan stoking berwarna kulit. Yang terpenting, penampilannya tidak buruk rupa. Ia memang cantik. Zhang Peng bahkan meneteskan air liur saat melihatnya. Bukankah dia sangat beruntung memiliki saudara perempuan secantik itu, keluh Zhang Peng. Aku juga berpikir begitu. Dia terlalu menarik, seperti bintang film. Kudengar dia seorang model, kata orang lain. Itu mudah dimengerti. Kerumunan penonton tetap berdiri di pintu dan menonton cukup lama hingga Zhou Xinghai selesai merapikan barang-barangnya. Zhou Xinghai juga tahu bahwa orang-orang ini datang untuk menjenguk adiknya, jadi dia merasa sangat bangga. Perasaan iri ini sungguh memuaskan. Berhentilah mencari. Yang bisa kau lakukan hanyalah membayangkan. Kau tak akan bisa menemukan wanita secantik adikku seumur hidupmu. Adik Zhou Xinghai juga tersenyum acuh tak acuh dengan sedikit rasa bangga, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok pecundang yang tidak berpengalaman. Keduanya mengabaikan yang lain. Zhou Xinghai mengambil barang bawaannya dan bersiap untuk turun. Akan tetapi, saat mereka berbelok di tikungan, semua orang berhenti di jalurnya. Karena mereka melihat Li Chuhan. Bab 1670. Bisakah kau membandingkan denganku? Zhang Peng dan yang lainnya membelalakan mata mereka saat melihat Li Chuhan. Meskipun penampilannya tidak semanis adik Zhou Xinghai, jelas bahwa bentuk tubuhnya tidak buruk. Malahan, lebih baik lagi. Hal ini jelas dari ukurannya. Tetapi yang paling penting tetaplah wajahnya. Jelaslah bahwa dia tidak mengenakan riasan apapun, tetapi dia sama sekali tidak kalah dengan saudara perempuan Zhou Xinghai. Jika wanita di depan mereka mendapat nilai 100 poin, maka saudara perempuan Zhou Xinghai paling banyak akan mendapat nilai 90 poin. Lagi pula, gadis-gadis berubah drastis setelah memakai riasan. Mengapa kalian semua berkumpul? Lin Yi bertanya dengan santai saat melihat Zhang Peng dan yang lainnya. Kami hanya sedang berjalan-jalan dan bertemu satu sama lain, jawab Zhang Peng. Kakak Lin, apakah ini kakak ipar kita? Aku miliknya. Pacar perempuan. Sebelum Li Chuhan sempat mengatakan apapun, Lin Yi berbicara terlebih dahulu. Wajah cantik Li Chuhan memerah, dan dia merasa gelisah. Meskipun begitu, dia sangat bahagia dalam hatinya. Ayo, ayo, ayo. Kakak ipar, silakan masuk. Jangan hanya berdiri di sana. Zhang Peng menyambut Li Chuhan ke asramanya, dan yang lainnya mengikutinya. Di sisi lain, kamar Zhou Xinghai sekarang kosong. Raut wajah saudaranya langsung berubah dingin, seolah-olah mereka sangat terhina. Ayo pergi. Abaikan saja mereka. Mereka cuma sekelompok orang yang tidak berpengalaman. Setelah mereka berdua pergi, asrama Lin Yi menjadi ramai. Li Chuhan berinisiatif membantu Lin Yi mengemasi barang-barangnya. Lin Yi tampak seperti istri yang berbudi luhur. Lin Yi ingin membantu, tetapi dia menolaknya. Di matanya, ini adalah pekerjaan perempuan. Dia tidak perlu melakukannya. Li Chuhan yang berbudi luhur membuat banyak orang iri, bahkan sampai meneteskan air liur. Li Chuhan sangat gesit. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah mengemas semua barang Lin Yi. Kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan pergi bersama. Adegan perpisahan Lin Yi tidak terlalu menyedihkan, karena mereka akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Mereka berdua pergi tetapi Lin Yi tidak segera kembali ke paviliun Jiushu. Sebaliknya, dia membawa Li Chuhan ke Zonghai Disneyland. Beberapa jam tentu tidak cukup untuk melakukan tur penuh, tetapi Li Chuhan tidak terlalu tertarik dengan atraksinya. Dia cukup bahagia hanya dengan berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Siang harinya, mereka berdua makan siang di Disneyland. Meskipun kualitas makanannya tidak bagus, rasanya menjadi lebih baik secara alami karena kehadiran pihak lain. Setelah makan, Li Chuhan mengantar Lin Yi ke grup Chaoyang. Li Chuhan pergi ke paviliun Jiushu untuk mengambil barang bawaannya dan menitipkannya kepada petugas keamanan. Saya tidak terlambat. Setibanya di kantor Ji Qingyan, ia mendapati Ji Qingyan sedang makan siang. Namun, tatapan Ji Qingyan tertuju pada materi di sampingnya, dan ia memasang ekspresi serius yang tak biasa. Kamu kembali. Melihat Lin Yi, Ji Qingyan meletakkan sumpit di tangannya dan menerkamnya. Hatinya terasa sakit. Kulitmu kecoklatan. Bukankah itu lebih jantan? Cocok banget sama gaya rambutmu. Kalau kamu punya tato dan kalung emas, kamu bakal jadi gangster. Kalau begitu, kau adalah kakak perempuan dalam lingkaran sosial kita. Sebenarnya,
sekarang setelah kau menyebutkannya, gelar itu terdengar cukup berwibawa. Lin Yi tidak dapat menahan senyum kecut saat dia menyadari bahwa Ji Qingyan tampaknya menjadi sedikit lebih tangguh di bawah pengaruhnya. Bukankah kamu bilang rekrutmennya akan dimulai sore hari? Kapan mulainya? Acaranya akan berlangsung pukul 2 siang. Sudah hampir waktunya. Pergilah ke Departemen Sumber Daya Manusia. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Kamu yakin gak mau pergi? Lagi pula, kami sedang merekrut karyawan untuk perusahaanmu. Tidak apa-apa. Aku percaya pada penilaianmu. Kau tidak akan menyakitiku. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Presiden Ji. Saya akan berusaha keras untuk menyelesaikan misi ini dengan sukses. Bagus, Mua. Mereka berdua menghabiskan beberapa menit bersama sebelum Lin Yi pergi ke Departemen SDM. Presiden Lin ada di sini. Ketika Lin Yi tiba di Departemen SDM, manajer SDM, Huang Peiwen, segera datang untuk menyambutnya. Huang Peiwen tidak terlalu tua, sekitar 35 atau 36 tahun. Ia mengenakan seragam kantor wanita berwarna hitam. Pesona wanita muda itu bisa terlihat sekilas. Jangan panggil aku Presiden Lin. Aku tidak terbiasa. Sudah lebih dari 2 tahun sejak dia meninggalkan Chaoyang Group. Meski begitu, Lin Yi selalu mengingat Huang Peiwen. Saat dia bekerja di sini, dia adalah orang kedua dalam Komando Sumber Daya Manusia dan sangat memperhatikannya. Tentu saja, sebagian karena ketampanannya. Jika tidak, dengan perbedaan posisi mereka, tidak akan ada interaksi di antara mereka. Huang Peiwen mendesah dalam hati. Saat itu, ia bahkan sempat berpikir tidak jujur tentangnya. Sekarang sudah terlambat. Presiden telah memenangkannya. Itu tidak akan berhasil. Ada aturan yang tidak bisa kita langgar. Aturan apa? Tidak ada orang luar di sini. Ayo lebih santai, kalau tidak, aku tidak bisa melanjutkan pekerjaanku. Huang Peiwen tertawa. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di depanmu. Dengan itu, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari meja dan berkata, para pelamar pekerjaan sudah berkumpul di ruang konferensi. Bagaimana kalau kita mulai wawancaranya sekarang? Baiklah, pergi beritahu mereka. Presiden dan wakil presiden lainnya biasanya mewawancarai kandidat untuk jabatan tinggi seperti wakil presiden. Akan tetapi, dengan adanya Lin Yi, Ji Qingyan menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Huang Peiwen juga ditugaskan untuk membantunya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tunggu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan, tanya Lin Yi. Berapa banyak orang yang melamar? Totalnya 13, 7 pria dan 6 wanita, kenapa? Apa pendapatmu tentang resume para wanita? Huang Peiwen mengamati Lin Yi, apakah kamu mencari seorang wanita? Mereka tidak buruk, tapi aku tidak tahu kemampuan mereka secara keseluruhan, kata Huang Peiwen sambil tersenyum. Jika Presiden Ji tahu tentang ini, dia mungkin akan bilang kamu pria sejati. Tidak masalah. Singkatnya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menolak hal-hal seperti itu. Saat ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk di ruang konferensi grup Chaoyang. Jenis kelamin terbagi 50-50. Ada apa dengan Chaoyang Group? Sebagai perusahaan besar yang terkenal, mereka malah menurunkan standar perekrutan wakil presiden sedemikian rupa. Fakta bahwa lebih dari selusin orang datang sekaligus agak sulit dipercaya. Pembicaranya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun jas hitam. Bagian dadanya terekspos dengan jelas, sementara bagian bawah tubuhnya menampilkan kaki jenjang dan ramping yang terbungkus stoking hitam dan dipadukan dengan sepatu hak tinggi, menghadirkan aura duniawi. Apa maksudmu, standar diturunkan? Kita semua lulusan universitas bergengsi di luar negeri, dan pernah menduduki posisi eksekutif di perusahaan Fortune 500. Kenapa kamu bilang standarnya diturunkan? Wanita yang berbicara itu tinggi dan berpenampilan berwibawa. Dengan rambut panjang bergelombang yang agak dewasa dan mengenakan seragam kantor semi-formal, dia berdiri di sana dengan anggun dan dewasa, memancarkan pesona dan temperamen seorang wanita dewasa. Dengan kualifikasi dan pengalaman Anda, jangan pamer di depan saya. Saya memiliki gelar doktor ganda di bidang administrasi bisnis dan keuangan dari Universitas Harvard, Meiguo. Selain itu, saya pernah bekerja di Wall Street selama 3 tahun dan menjadi wakil presiden eksekutif. Dengan kualifikasi saya lebih dari memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden di perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Bisakah Anda membandingkannya dengan saya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.